Diawali dengan memperlihatkan transaksi senjata ilegal di mana di situ ada seorang pria berambut pirang dan berjas putih bernama Frank. Di mana Frank ini merupakan seorang agen khusus yang menyamar sebagai penjahat untuk menyergap transaksi ilegal tersebut. Кто это? Френге, ничего. We have deal? We have deal. Hingga saat polisi datang, Frank pun pura-pura seolah terkejut lalu mengangkat pistolnya agar ditembak dengan tujuan untuk menghilangkan identitasnya. Dan salah satu dari pelaku akhirnya tertembak oleh pelaku lain di mana pelaku tersebut merupakan anak dari seorang gembong mafia yang sangat amat berbahaya. Sampai di ruang medis, Frank pun bangun dan melihat anak si mafia sudah tewas tertembak tanpa tahu bahwa itulah awal mimpi buruk ini akan terjadi. Stay out of the casino! What, me? Adegan berpindah ke sebuah rumah mewah yang merupakan kediaman Sen, sang raja mafia yang anaknya terbunuh tadi, di mana salah satu anak buahnya mendapat kabar bahwa anaknya sudah tewas saat melakukan transaksi senjata. Bail him out. Bring him to the club. Pria ini bernama Mickey, rekan si anak mafia yang selamat dari kejadian tersebut, di mana dia ditekan oleh ajudan Sen tentang kenapa anaknya Sen berada di sana. Hingga saat Sen muncul, dia pun terlihat marah besar dan membunuh pengawal anaknya karena membiarkannya pergi dalam transaksi tersebut. Kembali ke Frank yang baru saja tiba di rumah, di mana di situ ada istri dan anaknya yang mengeluhkan tentang kenapa Frank selalu pindah rumah yang tanpa mereka berdua tahu bahwa itu merupakan dampak dari pekerjaan Frank sebagai agen khusus penyamaran. Sementara itu, Sen terlihat sedang melihat jasad anaknya dan bertemu dengan seorang agen FBI sekaligus rekan Frank di mana Sen bertanya tentang siapa saja yang terlibat dalam penyergapan tersebut. Namun si agen tidak memberitahukan apapun dan meminta Sen untuk menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Namun Sen yang tidak ingin tinggal diam mencoba menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu dan akhirnya menemukan kelemahan dari si agen yang ternyata hobi berjudi di kasino milik Sen. Aduh. Dengan beberapa informasi mengenai si agen yang suka mengambil uang dari barang bukti penyergapannya untuk berjudi, Sen pun memaksa si agen untuk buka mulut tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan Anda tahu apa jawaban si agen? Ya, dia dengan tidak setia kawannya mengatakan tentang siapa sebenarnya Frank dan latar belakang kehidupannya. Goblok si anjing. Frank sendiri terlihat sedang menghadiri reuni keluarga di pantai Puerto Rico di mana di situ ada keluarga besarnya, ada ayah, ibu, saudara, sepupu, termasuk istri dan anaknya juga yang ikut. Dan ada suatu momen ketika anak Frank memberikannya sebuah kaos bergambar tengkorak yang mana itu dia beli dari hasil tabungannya selama ini sebagai hadiah ulang tahun yang terbaik untuk ayah tersayang. I love it. Thanks. Namun di balik keceriaan seluruh keluarga besar Frank, diam-diam anak buah Sen sudah mengepung tempat tersebut yang akan membuat pantai itu menjadi seperti film horor. Dimulai dengan menembak sang ibu yang membuat Frank terkejut, lalu dilanjutkan dengan membantai adik, kakak, dan sepupu Frank secara membabi buta. Istri dan anak Frank sendiri terlihat berada di tepi pantai di mana mereka memutuskan untuk bersembunyi di bawah perahu setelah mendengar tembakan tersebut. Frank dan sang ayah sendiri berada di dalam rumah di mana mereka berdua berhasil membunuh beberapa penjahat walaupun pada akhirnya sang ayah harus tewas karena tertembak oleh mereka. Istri dan anak Frank pun dengan cepat naik mobil dan pergi dari tempat itu untuk mengamankan diri. Namun berhasil diketahui oleh si penjahat yang mengejar dan menembaki mobilnya hingga terguling. Beruntung mereka berdua masih selamat, kemudian meminta tolong kepada warga yang ada di sana. Tetapi karena tidak kunjung keluar, mereka berdua pun berlari ke dermaga di mana si penjahat dengan tega dan tak punya rasa kasihan sedikit pun dengan tololnya menabrakkan mobil mereka hingga membuat istri dan anak Frank tewas secara mengenaskan. Dan anjing, paling gak bisa gue lihat adegan anak kecil dibunuh. Coba kalau ada John Wick di situ.
Saat Frank datang, dia pun terlambat menyelamatkan mereka berdua dan harus melihat istri dan anak satu-satunya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Tak lama muncullah para penjahat tersebut di mana mereka menembak dan menyiksa Frank secara brutal hingga akhirnya si anak tertua dari Shane menembak Frank tepat di dadanya. Dan entah kenapa dia tidak menembak di kepala. Dianggap sudah mati, mereka pun membakar dermaga tersebut yang membuat Frank terlempar ke lautan. Dan sesuai dugaan kalian semua, Frank ternyata masih hidup dan ditolong oleh seorang warga di sana. Shane sendiri terlihat menghadiri pesta di mana di situ ada si Mickey yang tadi kita lihat, di mana sekarang si Mickey ini turun jabatan menjadi seorang juru parkir. Dan untuk orang tua yang baru saja kehilangan anaknya, Shane dan sang istri justru nampak senang berada di pesta tersebut tanpa tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan sudah menghabisi seluruh orang yang berarti bagi seorang pria yang sekarang hanya sendirian. Harry Winston. I asked you to avenge our son, and you did. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kini Frank sudah pulih dan mulai bisa berjalan, di mana sekarang hidupnya sudah jelas berbeda tanpa adanya satupun anggota keluarga yang masih hidup, termasuk anak dan istrinya yang disayanginya. Namun Frank tidak akan ngejedok begitu saja dan memutuskan untuk bangkit, di mana dia mengambil beberapa senjata tua miliknya dan menemukan kaos tengkorak yang diberikan oleh almarhum sang anak. Frank pun kembali ke kota di mana dia mengontrak di sebuah apartemen kumuh dengan membawa serta seluruh senjata simpanannya. Dan selama seminggu Frank pun menyiapkan semua rencana dan strateginya untuk mendapatkan Shane dan semua orang yang terlibat dalam pembantaian tersebut. Tak membuang waktu, Frank pun menculik si Mickey di mana dia dipaksa untuk buka mulut mengenai kehidupan Shane, dan dengan sebuah es krim dingin yang sama sekali tidak berbahaya, Mickey yang lemah pun akhirnya bersedia untuk bekerja sama dengan Frank. Dan faktanya, Mickey memang sudah sejak lama membenci Shane karena sikap sok berkuasanya tersebut dan siap memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh Frank. Good job, Mickey. Dimulai dengan kebiasaan Shane, istri dan anaknya, dilanjutkan dengan ajudannya yang ternyata seorang gay, kemudian tempat di mana Shane menyimpan semua uangnya. I hate the Saints. All of them. Dan sebagai ancaman langsung, Frank pun membawa nisannya sendiri dan menaruhnya tepat di lapangan golf yang membuat Shane cukup terkejut. Tak butuh waktu lama untuk membuktikan ancaman tersebut, Frank pun langsung menuju ke tempat penyimpanan uangnya dan meminta pekerja di sana untuk membuang uangnya dari atas gedung. Now, out the window. What? Saat akan pergi, Frank pun bertemu dengan dua anak buah Shane, di mana Frank langsung menembak mereka berdua dengan sangat mudah. Namun yang namanya balas dendam memang tidak akan pernah membuat orang yang disayanginya kembali, dan justru membuat Frank semakin terpuruk. Sehingga Frank harus mencari motivasi lain kenapa dia harus melakukan itu. Shane sendiri dibuat emosi saat mengetahui bahwa semua uangnya sudah hilang, dan tak lama datanglah dua rekan bisnisnya yang komplain mengenai uangnya yang disimpan di tempat milik Shane. Sehingga Shane berjanji akan memperbaiki semuanya dan meyakinkan mereka bahwa dalam pengiriman uang selanjutnya semuanya akan baik-baik saja. Kembali ke apartemen Frank, di mana ada sebuah kejadian saat kedua tetangganya mencoba menghentikan pria yang membuat rusuh di sana. Namun karena kalah ukuran, si tetangga akhirnya terkena bullying. Tak lama keluarlah Frank dengan tubuh tentaranya yang langsung menghajar si pria itu dan memintanya untuk jangan sok preman di tempat ini. Si tetangga pun berterima kasih kepada Frank dengan cukup canggung karena selama hidupnya dia tidak pernah dibela seperti itu. Kemudian muncullah wanita yang diganggu orang tersebut, di mana dia juga berterima kasih karena telah membantunya dan menawarkan bantuan jika Frank membutuhkan sesuatu. Istri Shane sendiri terlihat baru saja turun dari mobil dan masuk ke sebuah hotel, di mana Frank masuk ke mobil dia dan menggunakan ponselnya untuk menelpon ajudan Shane untuk datang ke sana. Glass. Quentin Glass? At the Wyndham Hotel. Bring $5,000 and I'll give you the photos.
Dan tujuan Frank melakukannya adalah untuk menjebak si ajudan agar seolah-olah sedang berselingkuh dengan istri dari Sen. Skenario itu pun diperkuat dengan peran si Mickey yang mengatakan bahwa dia melihat ajudannya baru saja keluar dari hotel tempat istrinya menginap, sehingga Sen mulai curiga terhadap mereka berdua. I'm looking for you. I dozed off out by the pool. Esoknya Frank terlihat sudah berada di restoran tempat si tetangga wanitanya bekerja, dan tak lama datanglah seorang pria yang membawa sebuah gitar, di mana pria tersebut merupakan pembunuh bayaran nomor 1 yang diutus Sen untuk membunuh Frank. Namun pria itu justru bermain gitar dan memang tak berniat membunuh Frank di sana. Hingga saat Frank sedang menunggu jembatan turun, si pria langsung menabraknya kemudian menembak Frank. Tapi berkat mobil yang sudah dia modifikasi, Frank pun bisa lolos dari sana. Dan saat Frank menabrak mobil lain, dia pun terguling, dan saat si pria akan menembaknya, Frank pun mengeluarkan sebilah pisau lipat, di mana pisau itu merupakan pisau khusus yang bisa menembakkan mata pisaunya. Malam harinya Frank pun menuju ke lokasi di mana uang haram milik Sen akan dikirim, kemudian membakar semua uangnya yang membuat Sen dan rekan bisnisnya semakin resah. Kecro. Frank sendiri terlihat sudah berada di apartemennya, di mana ketiga tetangganya mengundang Frank untuk makan malam bersama, dan walaupun sedikit kaku, Frank pun resmi menjadi bagian dari komunitas rukun tetangga. Sebagai pencuci mulut, mereka pun akan membuatkan sebuah kue krim dan mempersilahkan Frank untuk kembali ke kamarnya sampai mereka selesai membuatnya. Dan baru saja Frank masuk, tiba-tiba ya, ada pria tinggi besar yang langsung menghajar Frank tidak puguh-puguh, di mana pria besar itu merupakan orang suruhan dari pria yang mengganggu tetangganya waktu itu yang mencoba untuk memberikan pelajaran kepada Frank. Perkelahian tak seimbang pun tak terelakkan lagi, di mana si pria itu tak mempan untuk dipukul maupun ditusuk pisau, anjing. Bahkan sebuah granat pun mampu dia pentalkan kembali sehingga Frank hampir saja tewas karena ledakan tersebut. Selanjutnya pria itu pun mengambil kloset yang cukup mustahil untuk ditarik, di mana Frank dihantam sampai dinding apartemennya roboh. Setelah itu Frank kembali diangkat dan dihantam pintu kulkas berkali-kali yang membuat Frank sedikit tidak walakaya. Tak disangka pertarungan itu pun sampai di apartemen tetangganya, di mana Frank menggunakan minyak bekas untuk menyiram pria tersebut dan menjatuhkannya sampai ke lantai bawah. Bertepatan saat itu juga datanglah ajudan bersama 3 anak buah Sen, di mana para tetangganya langsung menyembunyikan Frank di bawah lantai. Si tetangga yang hobi tindik pun harus merelakan semua tindik di wajahnya dicabut secara paksa agar dia mau buka mulut tentang di mana Frank sekarang. Namun karena dia menganggap bahwa Frank adalah salah satu dari mereka, si pria tindik itu pun tidak membuka mulut sedikit pun dan harus merasakan sakit dengan wajah penuh darah. Saat si ajudan pergi, dia pun menyuruh 1 anak buahnya menunggu dan berjaga di sana jikalau ada Frank yang tiba-tiba muncul. Tak lama, Frank pun keluar dari bawah lantai, kemudian mengambil sebilah golok yang biasa dia pakai untuk ngalah suluh, kemudian menghantam kepala anak buah Sen hingga tangkura kepalanya bocor dan seluruh otak beserta neuron yang ada di kepalanya tercerai-berai. Gak selebay itu sih sebenarnya. Saat si pemuda ditindik ditanya kenapa dia rela mati untuk Frank, pemuda itu pun menjawab bahwa Frank sudah menjadi bagian dari mereka, yaitu keluarga. Sontak hal itu membuat Frank terharu untuk kemudian memutuskan untuk langsung mengeksekusi rencananya agar orang-orang jahat bagong itu segera lenyap dari muka bumi ini.
Frank pun menyuruh Mickey untuk memberikan tiket parkir hotel ajudannya, di mana hotel tersebut merupakan hotel yang sama dengan istri Sen menginap. Di mana Sen semakin yakin bahwa ajudannya memiliki hubungan yang mengenceritkan dengan sang istri. Where did you say Quentin was last Thursday? The Wyndham Hotel? Singkat cerita, Sen sudah terlihat berada di rumah ajudannya, di mana dia terkejut dengan keberadaan Sen di sana. Dan karena tak ingin banyak bersundau gurau, Sen pun langsung menikam perut si ajudan beberapa kali hingga si ajudan tewas tanpa mengetahui apa kesalahannya. Mamam. Why you kill him? Why you kill him? Frank sendiri terlihat mendatangi rumah rekan FBI-nya, di mana Frank akhirnya mengetahui keterlibatan si agent dalam membongkar identitasnya. Sempat akan menembak Frank, tapi pelurunya sudah kosong karena Frank sudah mengambilnya terlebih dahulu. Untuk itu si agent pun memilih untuk bunuh diri karena tahu dia tidak punya banyak pilihan. Dan meski ragu karena masih punya cicilan motor Supra yang belum lunas, si agent pun mati dengan menembak kepalanya sendiri. Sudah sepantasnya sih. Pertama, sudah tidak setia kawan. Kedua, melanggar prosedur dengan membongkar identitas rekan kerja. Ketiga, membuat seluruh keluarga Frank tewas, dan itu sebuah kematian yang terhormat untuk seorang pengkhianat. Makanya biasakanlah setia, apalagi sama pasangan. Aduh. Sen sendiri berada di rumahnya, di mana sang istri baru saja tiba dan langsung dikejutkan dengan jasad si ajudan yang sedang ngagoler. Tak banyak cakap, Sen pun langsung melemparkan tiket parkir hotel dan menamparnya. Si istri pun bertanya, "Aku salah apa mas? Ku aku ditampar?" Sen pun menjawab, "Tong abangus ya, ku aing geus diparaban beulikeun emas 7 kilo, kurang keneh." Yang gak ngerti ada translate-nya ya. Sang istri pun mencoba menjelaskan berulang kali bahwa si ajudan adalah seorang gay, yang berarti tidak mungkin mereka memiliki hubungan spesial. Namun karena Sen sudah diliputi amarah yang bergejolak dan sakit hati yang bergebu-gebu, Sen pun mencoba membawa istrinya ke sebuah jembatan dan melemparkan dia dari sana. Yang mengejutkan, sang istri ternyata belum tewas, namun pasti akan tewas karena ada kereta yang kebetulan ngalangkung di sana. Ih, mamam. Frank sendiri terlihat berada di halaman kediaman Sen, di mana Frank sedang mempersiapkan persenjataannya dan akhirnya menemukan motivasi yang tepat untuk tindakannya, yaitu bukan balas dendam, melainkan hukuman. Dan dialah The Punisher. No, not vengeance. Punishment. Dengan tempo yang cepat, Frank pun melumpuhkan penjagaan di luar lalu memasang bom di pintu keluar. Setelah itu, dia pergi ke dapur untuk menyiapkan bom di wadah minumannya. Hingga saat salah satu anak buahnya mengangkat botolnya, bom pun meledak yang menewaskan hampir semua anak buah Sen. Tak lama Frank pun muncul dan menembak sisa anak buahnya hingga terlibat perkelahian kecil yang membuat Frank terpaksa menusukkan pisau tepat di tembolok lawan gelutnya tersebut. Sen sendiri sedang mencoba kabur dengan satu anak buahnya, di mana si anak buah mencoba membuka pintu keluar yang sudah ditempatkan peledak di sana. Tak diduga anak tertua dari Sen yang waktu itu menembak Frank di dermaga ternyata masih hidup dan terjepit oleh reruntuhan, di mana Frank meletakkan peledak di tangannya yang harus dia tahan sekuat tenaga agar bomnya tidak meledak. Sen sendiri terlihat sedang mencoba kabur keluar, di mana Frank menghampirinya dan menembak perutnya, lalu mengatakan bahwa Frank sudah membuat Sen membunuh orang kepercayaan dan istrinya sendiri, di mana hal itu dia lakukan agar Sen merasakan rasa sakit atas perbuatannya selama ini. Frank pun mengikat Sen di sebuah mobil, kemudian menyeretnya dan membiarkan Sen tewas di antara ledakan mobil yang begitu dahsyat. Dan setelah semuanya selesai, Frank pun pamit kepada tetangganya dan meninggalkan uang yang sangat banyak sekali untuk mereka sebagai modal untuk melanjutkan hidupnya. Frank sendiri tidak akan berhenti sampai sini dan memutuskan untuk membela kebenaran dan membasmi kebatilan dengan merubah identitasnya menjadi The Punisher. The Punisher.
tamat, ending yang membagongkan. Secara keseluruhan filmnya cukup menghibur dan ya cukup untuk mengisi luang waktu Anda lah. Walaupun plot ceritanya tidak sedahsyat film John Wick atau The Equalizer atau The Leon the Professional, tapi cukup lah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini cukup banyak, diantaranya cinta, kesetiaan, persahabatan, kekeluargaan, pendidikan, balas dendam, dan pergeian. Untuk itu jagalah keluarga Anda dengan baik dan jadilah pria yang setia. Itu, saya John mengucapkan terima kasih dan adios. Oseng empedu. Wow, rekaman record kali ini sangat cepat sekali karena aku buru-buru mau ke pantai dulu bro. Aku mau hiburan bro. Konten mulu, capek ini, pusing kepala. Nonton film berjam-jam, berhari-hari sampai dari pagi sampai malam. Mata ini lelah bro, ingin melihat keindahan-keindahan alam. Keindahan alam. Tapi beneran ya, saya mau ini dulu, mau refreshing dulu, mau piknik dulu. Jadi buat kalian jangan lupa piknik, jangan lupa tersenyum dan tertawa. Ketawanya kayak bengek ya gue ya, nggak apa-apa lah. Yaudah ya, kalian jaga kesehatan, jangan lupa sarapan, makan, jaga kesehatan, dan terus berjuang untuk mencapai cita-cita. Wih, sehat-sehat pokoknya. Lebay nih. Ya, sehat-sehat pokoknya semuanya. Adios.